wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para pembimbing ibadah, kori kita, Ustaz Abdul Khalik, segenap manajemen PT Edalah Tour and Travel, ikhwatal iman, ayah dan bunda, salam tamu Allah, salam tamu Rasulullah, salam penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, kudrah iradahnya. Siang ini Allah himpun kita di majelis manasik untuk mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah yang akan kita laksanakan di hari Sabtu besok, kita semua diberikan kesehatan zahir batin, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 14 lewat 2 menit. Kita sepakati insya Allah saya kelar misi manasik sekitar jam 7 malam baru selesai. Jam 8 sekalian. Jam 8 tanggung katanya. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang pertama ke setuju itu yang ngomong, Pak. Jadi tenang saja. Mau cepat, mau sedang, mau lama, tergantung yang megang mic. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umroh, langsung saja deh ya. Umroh, apa itu umroh? Ada yang tahu nggak apa itu umroh? Dalam bahasa Arab, umroh itu asal kata dari ammara yu'ammir, yang artinya meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan tanah haram, meramaikan Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Hijr, Ismail, Safa, Marwah, yang semua tempat itu adalah merupakan tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Kalau seandainya salah satu daripada rukun itu kita tinggalkan, maka konsekuensinya umrah kita itu tidak sah. Apa rukun umrah? Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Itulah rukun umrah. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sudah paham semua? Selesai manasiknya kalau sudah paham. Sudah paham? Jadi berumrah itu adalah berihram, bertawaf, bersa'i, bertahalul, serta melakukan amal soleh lainnya di dua tanah suci. Itulah umrah. Rukun umrah yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan, itu bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah umrah, sebelum kaki ini kita langkahkan ke tanah suci, satu hal yang mesti kita terapkan pada hati kita itu adalah
luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi umroh kita itu bukan untuk bertamasya, bukan untuk berjalan-jalan, bukan untuk belanja, tapi niat utamanya itu adalah kita mencari keridhaan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira Bapak Ibu hari Sabtu besok berangkat umroh ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Ini sudah kelihatan ini wajah-wajahnya, wajah orang-orang soleh dan soleh. Ya, saking soleh-solehahnya belum ajan aja udah pada sholat. Boleh nggak tuh? 11:30 kita melaksanakan sholat zuhur. Udah masuk waktunya belum? Belum sholat. Kenapa kok sholat 11:30? Saya mah soleh. Belum masuk aja waktu saya sudah sholat. Memang kamu lama terus gitu. Nggak boleh. Karena sholat itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau umrah itu termasuk amal ibadah yang terikat dengan tidak terikat dengan waktu, tapi terikat dengan tempat. Tempatnya di mana umrah? Ya mikotnya itu, ya kan? Kalau kita dari Madinah, ya di Bir Ali. Kalau kita dari Indonesia, ya kan? Bisa di Yalamlam atau di King Abdul Aziz Jeddah. Ya, maka umrah itu ibadah yang terikat dengan tempat. Ya, tawaf itu di mana? Di dalam Masjidil Haram. Di luar boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya kan? Kemudian sa'i itu di mana? Ya di Masjid tempat sa'i. Boleh nggak sa'i tempat tawaf? Ya nggak boleh. Maka umrah itu ibadah yang terikat dengan tempat. Sholat ibadah yang terikat dengan waktu. Nah kemudian ihram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu daripada warna yang disukai oleh Rasulullah itu adalah warna putih, warna hitam, warna merah marun, warna hijau. Itu warna-warna yang disukai oleh Rasulullah. Saya tanya Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bu. Jadi ditanya dia matanya melotot, percis ikan asin. Ditanya dia matanya melotot. Ibu-ibu, saya tanya punya nggak baju warna hijau? Nah biasanya ibu tak ganti pakaian kan ibu-ibu ya. Kemudian warna hitam punya nggak? Putih punya nggak? Merah marun punya nggak? Lunas kok belum? Alhamdulillah. Kalau kita pakai dengan baju warna tersebut, niatkan saya mempergunakan baju dengan warna yang disukai oleh Rasulullah. Insya Allah bernilai pahala. Begitu. Insya. Ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Mengencangkan baut ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu adalah mereka yang melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa itu adalah bekal takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun umrah yang selanjutnya apa? Sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'ayas, yang artinya usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita itu usaha maksimal, doa maksimal, baru kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu teramat cinta kepada hamba yang bertawakal. Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang menyerahkan dirinya, mewakilkan segala sesuatu itu kepada Allah. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu daripada tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, itu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke bukit Safa, kita turun ke Marwah. Sampai di Marwah kita turun ke Safa.
naik turun antara Safa dan Marwah, itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang terpuji. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan wafat. Tidak selamanya kita menjadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Itulah hidup dan kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja, rukun umrah yang terakhir. Halo? Tahal? Apa itu tahallul? Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur. Maka ada istilah, sunnah itu kalau yang laki-laki itu untuk dibotak habis, dicukur habis. Ya, satu ketika Rasul itu pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang membotak kepalanya. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang membotak kepalanya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang membotak kepalanya ketika tahallul. Sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Bagi orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Wal muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau dibotak itu yang laki-laki dapat 3 doa. Ya, kalau cuma dipotong sedikit berarti dapat 1 doa. Kira-kira bapak-bapak mau 3 atau mau 1? Mau 3 atau mau 1? Apanya? Istrinya. Oh. Tahuan nih kayaknya wajah-wajah laki-laki yang takut dengan istri. Nah, sama juga dengan ngomong ya. Jadi omong lo. Pengen nikah lagi, pengen lain, nggak berani. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbana. Ya, berarti rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Baik Bapak Ibu, kita akan rinci perjalanan kita dari awal sampai akhir. Siap? Masih kuat? Pulsa masih banyak? Sinyalnya ada? Baterai kuat? Baik, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baru pembukaan Pak. Sekarang belum manasik ini. Saya bilang tadi sampai di berapa? Jam 7. Nah, tadi baru pembukaan doang, udah berapa menit? Udah setengah jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu sudah pegang kartu kontrol semua? Silahkan dibaca. Yang pertama, kita berangkat itu hari apa? Tanggal 27 April tahun 2024. Penerbangan GA 960 Cengkareng jam 15.00. Pastikan Bapak Ibu jam setengah 12 sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Gate 2. Tempatnya kita akan kumpul di depan restoran Sate Senayan. Ingat, di depan restoran Sate Senayan, bukan di dalam restoran. Kalau di dalam silahkan bayar masing-masing.
Di meeting point itu di depan rumah makan Sate Senayan, Terminal 2, bisa gate 2 gitu ya. Jam setengah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya, internasional ya. Baik, Terminal 3. Jam berapa? Jam 11.30, setengah 12. Kemudian nanti waktu zuhur tiba. Zuhur itu sekarang sekitar jam 11:55 ya. Ibu-ibu berwudu, cari musola, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Sebelum berangkat di rumah, kira-kira jam 8, jam 9 berangkat ya, iya kan? Laksanakan sholat duha, laksanakan sholat sunnah safar. Sholat duha dulu, kalau bisa laksanakan sholat sunnah taubat, laksanakan sholat duha, laksanakan sholat sunnah safar. Sampai di bandara sekitar setengah 12, kita kumpul, dapat paspor, kita melaksanakan sholat ya, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Kita akan take off itu jam 15, jam 3 sore. Dan kita akan sampai di KSA. Nah ini landing mana nih? Madinah. Kita akan sampai di Madinah sekitar jam 21:10. Jam setengah 10. Tiba di Madinah, turun dari pesawat, perjalanan dari Jakarta menuju Madinah sekitar 9 jam 20 menit. Sampai di Madinah, turun pesawat, langsung kita menuju ruang tunggu proses imigrasi. Proses imigrasi. Ya, nanti di Cengkareng pun di Bandara Soekarno-Hatta, ketika kita sudah mendapatkan paspor, langsung kita akan proses imigrasi, langsung menuju ruang tunggu. Nomor berapa ruang tunggunya nanti akan diinformasikan dengan panitia petugas yang ada di bandara. Nah kemudian sampai di Madinah, kita landing ya, sampai di bandara sekitar setengah 10 malam. Proses imigrasi begini, Bapak Ibu, tolong nanti untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya bisa kita laksanakan di pesawat, ya kan? Kita kan take off itu jam 3 ya. Nanti biasanya kalau adzan itu ada suara adzan di pesawat, maka laksanakan sholat maghrib 3 rakaat dengan bertayamum. Kemudian bisa kita melaksanakan sholat isyanya nanti di Madinah Munawwarah, atau bisa kita takhir, kita melaksanakan sholat maghrib dan isya itu di Madinah kira-kira sekitar jam 12 malam, ya kan? Kita kan sampai di Madinah, proses imigrasi, ngambil koper dulu, ya. Koper kecil silahkan dibawa masing-masing, koper besar ditinggalkan saja. Nanti ada porter yang mengurus, ya. Kemudian porter itu akan bawa ke atas bis kita masing-masing, dan koper sebesar itu nanti kita akan temukan di kamar, di depan kamar kita masing-masing. Ya, koper kecil bawa masing-masing. Bisa kita melaksanakan sholat maghrib isya, kita takhir. Ya, jabat akhir kira-kira jam 12 ini. Ya, kira-kira jam 12 atau setengah 1 kita bisa melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, laksanakan sholat isya 2 rakaat. Atau bisa kita laksanakan di pesawat. Ya, nanti komandan adzan, silahkan yang punya wudhu langsung sholat, ya kan? Yang tidak punya wudhu bertayamum dulu, laksanakan sholat maghrib. Kalau kita punya wudhu, laksanakan sholat maghrib 3 rakaat, laksanakan sholat isya 2 rakaat. Kita jamak takbir kosong. Paham Bapak Ibu? Kalau kita nggak punya wudhu, berarti harus tayamum. Tayamum itu untuk 1 kali sholat. Laksanakan sholat maghrib 3 rakaat, tayamum lagi, laksanakan sholat isya 2 rakaat. Itu bisa kita lakukan di pesawat. Kita jamak takbir kosong, 3 rakaat zuhur, 3 rakaat 2 rakaat isya. Atau bisa kita jamak takhir kosong, kita laksanakan di kota Madinah 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Tinggal pilih yang mana. Baik Bapak Ibu, paham? Nah kemudian kita proses imigrasi selesai di bandara,
Kita turun. Itu ada tempat pengambilan bagasi. Saya katakan tadi, koper kecil silahkan bawa masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Insya Allah koper besar itu kita akan temukan nanti di depan kamar kita masing-masing. Jadi bawa koper apa? Koper kecil. Cuma kadang-kadang ada import juga dari petugas kita. Udah saat tinggal aja semua. Gitu kan? Kadang-kadang itu kalau lagi crowded, kalau lagi rame, itu petugas Arab Saudi itu ya ruh jangan pikir koper, nanti dibawa gitu. Ya, tapi ya pastikan saja untuk koper kecil silahkan bawa masing-masing, koper besar tinggal. Koper kecil bawa masing-masing, koper besar tinggal. Nah, kemudian perjalanan dari bandara menuju hotel kita, kalau tidak macet, sekitar setengah jam sampai. Ya, jadi ya dari bandara Madinah menuju hotel kita, hotel saja itu sekitar setengah jam. Ya, nanti kita akan mendapatkan kunci kamar, kemudian masuk kamar, istirahat. Ya, yang belum sholat dulu, yang sudah sholat silakan istirahat. Nanti insya Allah ya kita akan mendapatkan nasi bok. Jadi begini, naik pesawat 2 jam kita makan. Ya kira-kira 2 jam setengah sebelum kita landing kita makan lagi. Ya kan, pesawat itu 2 kali makan. Nanti sampai di Madinah, kemudian kita menuju bis, di atas bis itu akan dikasih makan lagi. Alhamdulillah. Jangan pikirin masalah makan. Insya Allah tersedia dengan menu Indonesia. Insya Allah. Nah kemudian apa yang kita lakukan di Madinah? Yang pertama, kita akan melaksanakan ziarah. Ziarah apa? Yang pertama, ziarah ke makam Rasulullah SAW atau ziarah ke Raudhah. Yang pertama, ziarah ke Raudhah. Untuk ziarah ke Raudhah, kita akan mendapatkan tasrih. Tasrih itu adalah surat izin untuk bisa masuk ke Raudhah. Dan itu akan diurus oleh petugas kita yang ada di Saudi, yang ada di Madinah Munawwarah. Nanti kita akan tunggu info di grup WA. Soalnya nanti akan masuk grup WA semua. Ya, yang belum menyetorkan nomor handphone, tolong nanti saat selesai manasik, Mbak, tolong dicatat nomor handphone saya. Nanti kita akan buat grup WA. Nah, besok tuh biasanya udah ada tuh grup WA-nya. Bapak Ibu bis berapa? Ada yang bis 22 ya, ada yang bis 21. Nanti per bis itu ada grup WA-nya. Maka pantau terus itu grup WA. Jangan sampai tidak masuk ke grup WA. Karena setiap pergerakan itu akan diinformasikan melalui grup WA. Nanti jam berapa kita akan kumpul, jam berapa kita akan berziarah ke Raudhah, nanti informasinya akan disampaikan di grup WA ketika kita sampai di Madinah. Atau nanti kalau sudah ketahuan waktunya, biasanya Mutoib itu langsung memberikan informasi kepada kita semua. Jadi untuk masuk ke Raudhah itu sekarang kita harus perlu tasrih, kemudian nanti kita akan kumpul di mana ditentukan, ya biasanya di lobi hotel. Kita melaksanakan sholat dulu, baru nanti kita akan antri untuk bisa masuk ke Raudhah. Ya, antri, dan itu dikawal oleh petugas pengasas yang ada di Arab Saudi. Ya, jadi tidak sembarangan kita sekarang masuk ke Raudhah itu. Itu diatur dengan sedemikian rapi, dengan sedemikian rupa. Ya, supaya seluruh jamaah yang berumroh bisa menikmati melaksanakan ibadah di Raudhah. Nah, kemudian setelah kita antri masuk ke Raudhah, apa yang kita lakukan? Ya, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau pagi kita bisa melaksanakan sholat duha. Ya, kalau pagi kita bisa melaksanakan sholat duha. Kita bisa melaksanakan sholat hajat. Kalau malam kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, kita laksanakan sholat hajat. Kemudian jangan sampai kita nggak berdoa di Raudhah itu. Apa itu Raudhah? Ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah, dan Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Bapak Ibu, waktu yang diberikan oleh para askar sekitar 15 menit. Ya, 15 menit kita sholat, kita doa, udah suruh begini. Ya, ruh, rosta, keluar. Ya kan? Setelah itu nanti kita akan ziarah ke makam Rasulullah. Sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Minimal 8 salam ketika kita ziarah ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Jangan lupa sampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Untuk mempelajari lafaz salam, silahkan Bapak Ibu baca buku manasik doa kecil yang warna kuning, ya. Baca buku doa manasik di situ, ya. Nah kemudian setelah itu nanti kita akan berziarah ke Makam Baqi, dan insya Allah hari berikutnya nanti kita akan city tour kota Madinah. Kapan itu? Hari Senin, city tour kota Madinah. Ya, tolong ketika kita ingin city tour kota Madinah, dari hotel itu sudah pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, sudah dalam keadaan berwudu. Apa Ibu? Jadi ketika kita ingin ziarah kota Madinah, dari hotel itu sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, sudah dalam keadaan Kenapa demikian? Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, tsumma ata masjid Quba, fa shalla fihi salatan, ya, kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, kemudian mereka mendatangi masjid Quba, melaksanakan sholat di dalamnya 2 rakaat, maka orang itu mendapatkan pahala 1 kali umrah. Belum umroh sudah dapat pahala umroh. Kapan? Ketika kita berziarah ke Masjid Quba dan sudah dalam keadaan berwudu dari tempat tinggal kita. Maka rugi kalau saja kita tidak lakukan sunnah. Nah kemudian kita yang pertama tadi akan ke Masjid Quba, yang kedua ke kebun kurma, ke Jabal Uhud, kemudian melewati Masjid Qiblatain, kemudian melewati Khandaq dan kembali ke hotel. Ya, nanti untuk sejarahnya akan dipaparkan oleh para asatidz yang ada di atas bis, insya Allah. Nah kemudian hari Selasa, kita check out, ya kita check out. Begini, hari Selasa, ini boleh manasik Bapak Ibu. Hari Selasa sekitar jam 10:30. Jam berapa? Tanggal berapa itu? 5:30. Selasa 10:30, seluruh jamaah sudah mandi sunnah ihram. Yang kedua, pakai pakaian ihram. Sunnah untuk menggunting kuku, sunnah untuk berwangi-wangian. Cuma tolong ketika berwangian jangan dipakai ihram, tapi pakailah di anggota badan. Bisa di leher, bisa di tangan, bisa di badan. Ya, jangan menggunakan wangian itu di pakaian ihram. Gunting kuku sunnah, mencukur bulu-buluan itu sunnah. Nah setelah kita mandi sunnah ihram, pakai pakaian ihram, sudah menggunting kuku, membersihkan bulu-buluan, sudah dalam keadaan berihram, berangkatlah ke Masjid Nabawi. Ya, kita jam 11 lewat, ya. Kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi, laksanakan sholat tahiyatul masjid, langsung melaksanakan sholat sunnah ihram. Jadi sholat sunnah ihram itu di dalam Masjid Nabawi sebelum zuhur. Bisa jam 11, bisa jam setengah 12 ya. Ya. Nah kira-kira jam 11 kita berangkat ke Masjid Nabawi, ya, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, laksanakan sholat sunnah ihram sambil menunggu waktu zuhur. Nah kemudian, ya, waktu zuhur, biasanya waktu zuhur, saya belum tahu sekarang, coba nanti googling ya, waktu zuhur sekarang ini jam berapa di Madinah, kan bisa lihat. Ya, nanti waktu zuhur masuk, kita melaksanakan salat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan salat zuhur bersama imam, kita bermakmum dengan imam Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat, atau bisa kita laksanakan 4 rakaat, terserah mau 2 atau 4. Kalau 2 berarti di jamak qashar, 4 itu di jamak takdim, tidak di qashar. Paham Bapak Ibu? Sudah ya? Paham sampai sini? Ya, kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di Masjid Nabawi. Ya, laksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Selesai, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat.
langsung kita akan menuju hotel kita, langsung ke restoran, makan siang terlebih dahulu. Ya, kemudian kita ke kamar, bersih-bersih, sudah dalam keadaan berwudu, sudah gosok gigi, sudah berpakaian ihram, langsung menuju bis. Jam 1:30 pastikan seluruh jamaah sudah berada di atas bis. Nanti sekitar jam 2 teng, jam 1:30 teng, kita akan berangkat dari Madinah menuju Mekah. Nah, siang pada Juhur ya. Nah, kemudian kita berjalan dari hotel kita kira-kira 20 menit, 25 menit kita akan berhenti. Di mana? Di Masjid Bir Ali, Dzul Hulaifah. Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Nanti kita turun dari bis, sudah dalam keadaan berwudu dari hotel, masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, zikir doa sebentar, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Nanti lafaz niatnya akan dibimbing oleh para ustadz kita yang ada di atas bis. Bagaimana lafaz niatnya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah apa semua? Belum? Astagfirullah. Besok hari Sabtu udah berangkat, belum hafal niatnya. Ya, kalau bisa hafalkan. Kalau tidak hafal, ikuti nanti dengan lafaz niat yang dibaca oleh ustadz kita di atas. Nah, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita sudah niat umrah. Sudah niat umrah. Yang mesti kita ingat, ketika kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, berlaku larangan ihram. Berlaku larangan ihram. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, larangan ihram bagi laki-laki. Tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Ya, kaos dalam, celana dalam ditanggalkan. Tidak boleh menutup kepala, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Maka pergunakan pakai sendal jepit atau sendal gundung, gitu ya. Cuma kalau pakai sendal gundung, itu kan ada tali di belakang. Itu bisa dipotong atau diinjak supaya itu tumit kita tidak tertutup. Ya, paham Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang terutama ya. Jadi larangan ihram bagi laki-laki yang pertama, tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh ngegosip. Tahu gosip? Bapak Ibu tahu gosip? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada ngegosip. Dasar laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah. Emang dunia sudah kebalik Bapak Ibu. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Kan kebalik ya. Nah, kemudian tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh bercemburu bagi suami istri, dan tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Dan larangan ihram itu berlaku seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Paham Bapak Ibu? Paham?
Nah kemudian kita akan berjalan dari Masjid Bir Ali menuju Mekah Al-Mukarramah. Setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh dan mengetahui larangan ihram, dalam perjalanan dari bin Ali menuju Mekah, kita senantiasa disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang laki-laki disunahkan untuk diangkat suaranya, yang ibu-ibu disunahkan untuk direndahkan suara. Sampai kita ke Mekah, perjalanan dari Masjid Bir Ali menuju Mekah sekitar 5 sampai 6 jam. Kira-kira jam 8 malam waktu Isya kita sampai di Mekah, langsung kita menuju hotel, mendapatkan kunci kamar masing-masing, langsung ke restoran. Makan malam dulu. Setelah makan malam, ingat ya, kita masih dalam keadaan ihram. Jagalah larangan ihram. Kita akan menuju hotel kita masing-masing, kita bersih-bersih. Ingat, sabun tidak boleh dipakai. Kemudian sampo tidak boleh dipakai. Odol tidak boleh dipakai. Yang ada unsur wangi ya itu jangan dipakai. Karena itu termasuk larangan ihram. Termasuk tisu basah. Tisu basah itu kan wangi dan tidak boleh dipakai. Nah kemudian setelah kita makan malam, kita taruh barang-barang di hotel, di kamar kita masing-masing. Pastikan sudah dalam keadaan berwudu. Nanti kita akan berkumpul di lobi hotel. Ya, kita akan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Nanti kita akan kumpul biasanya sekitar jam 10 malam. Ya, jam 10 malam kita kumpul di lobi hotel, kemudian mendapatkan handset. Ya, untuk tawaf. Ingat, handset yang diberikan oleh daerah itu sifatnya adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Nanti selesai melaksanakan tawaf dikumpulkan kembali dan jangan sampai hilang, jangan sampai dibawa ke Indonesia. Karena nanti kalau itu dihitung saya mau tahu berapa orang jumlah jamaah, ada 35, berarti harus ada 35. Kalau hilang satu, kesian ustadznya itu. Ya, itu gajinya dipotong 1 juta. Karena harganya 1 juta itu. Dan satu. Ya. Nah kemudian nanti sudah mempergunakan handset semua, sudah dalam keadaan wudu, kita akan turun dari hotel menuju Masjidil Haram. Ya, dahulukan kaki kanan, saya membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau kita belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah akhir di dalam Masjidil Haram, insya Allah. Ya, dengan imam-imam ya. Dengan imam-imam para ustaz kita. Saya alhamdulillah harus imam. Saya sering menjadi imam di dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Begini-begini sering menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Cuma jamaah yang diharapkan. Bukan ke Imam Sudes, bukan ke Imam Sudes, bukan. Ya, alhamdulillah saya sering menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Masjid Nabawi saya sering alhamdulillah jadi imam di masjid. Berjamaah aja mau bodohkan. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib dan isya, kita akan turun menuju Matot. Apa itu Matot? Matot itu artinya adalah tempat tawaf, area tawaf. Baik, kita lihat ini Ka'bah. Ya Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Sudut dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Maka Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 rukun atau memiliki 4 sudut. Yang pertama, rukun Hajar Aswad. Yang kedua, rukun Iraqi. Yang ketiga, rukun Sami. Yang keempat, rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Ini adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian ini adalah Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah. Ada fadilah keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita bisa melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, seakan ia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Di atas itu ada pancaran nas, di bawah itu Hijr Ismail, tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka kadang orang pengen doa di bawah pancaran nas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa sholat di pancaran nas.
karena rumah saya di Depok, Kecamatan Banjarmasin. Paham Bapak Ibu? Nah kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ingat, syarat sah tawaf. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, 7 kali putaran. Mulai dari rukun Hajar Aswad. Ka'bah di sebelah kiri di dalam Masjidil Haram berturut-turut. Jadi pastikan yang pertama, at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu seperti salat. Maka kita wajib punya wudu. Maka pastikan dari hotel itu sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi harus suci dari hadas. Menutup aurat. 7 kali putaran. 6 kali nggak boleh, 8 kali nggak boleh. Harus 7. Mulai dari rukun Hajar Aswad. Kemudian hendaknya Ka'bah di sebelah kiri kita di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh kita melaksanakan tawaf di luar Masjidil Haram. Putarannya terlalu jauh ya. Kemudian tadi yang gambar Ka'bah. Nah, oke. Ya. Tadi kita akan mulai tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Ditandai sebelah kanan di atas itu adalah lampu berwarna hijau. Ketika kita sudah melihat lampu berwarna hijau di atas, ya, berarti kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Ini kita akan mulai putaran tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Apa itu multazam? Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini adalah pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Ini adalah multazam. Jaraknya sekitar 1,5 meter. Multazam itu dalam bahasa Arab asal kata dari iltazama yang artinya adalah mesti. Maka orang yang berdoa di depan multazam mesti doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, multazam itu adalah maudhi'un yustajabu fihi doa, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Kalau kita doa di sini nggak mungkin, karena ini berjumpa dengan manusia. Nanti kita akan cari tempat yang sejajar dengan multazam. Kita menjauh, ya. Kalau di sini padat juga, terpaksa kita tidak sejajar dengan rukun multazam. Yang penting kita niatkan kita doa di multazam. Nah kemudian nanti setelah kita berdoa, kita sunat untuk melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat, tepatnya di belakang atau di depan maqam Ibrahim. Ya, kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kita mundur sini ya. Nah, 2 rakaat sholat sunat tawaf. Ya sunnah setelah baca surat Al-Fatihah rakaat pertama, baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua selesai kita baca surat Al-Fatihah, sunnah baca surat Qul huwallahu ahad. Atau kalau tidak bisa baca Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Ikhlas. Ya sama-sama juga. Paham Bapak Ibu? Nah, selesai kita melaksanakan sholat sunat tawaf, langsung kita menuju mas'a. Apa itu mas'a? Mas'a itu adalah tempat sa'i. Tempat sa'i. Sebelum kita bersa'i, sesudah kita tawaf, disunahkan kita minum air zam-zam. Ayo doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Apalagi saya lupa doanya. Ya Allah ya Rabbana. Itu bukan lupa, itu saking banyak hafal di dalam. Susah keluar deh. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lupa lagi. Ya Allah. Orang tuh kalau banyak dosa banyak lupanya ya. Masya Allah. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru minum air zam. Kalau nggak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa Bismillah meletak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum.
Maka sertakan niat setiap kali kita minum air zam-zam. Ya Allah ampuni dosa-dosa. Ya Allah sehatkan sehatkan badan, zahir batin ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan. Banyakkan rezekiku. Itu apa? Doa. Baru kita minum air zam-zam. Berikan aku jodoh. Ya, yang belum dapat jodoh. Yang belum dapat turun, berikan aku keturunan. Pokoknya sertakan niat ketika kita minum air zam-zam. Ya. Usahakan semaksimal mungkin setiap hari kita minum air zam-zam misalnya. Ya nanti di Madinah itu kan nanti dapat air ya. Air yang 600 ml biasanya kita kosongkan itu airnya, kita bawa ke masjid, kita ambil jadi gentong-gentong itu. Itu banyak sekali air zam-zam, silakan ambil. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Nah, di Mekah pun demikian ya. Nah, silakan nanti kita minum air zam-zam. Nah, kemudian setelah itu kita akan menuju tempat sa'i. Kita akan melaksanakan sa'i. Berapa? 7 kali putaran antara Safa dan Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Hitungannya Safa ke Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan. 1 bukan begini kan? 1 bukan. 1 2 3 4 5 6 7 berawal di Safa, berakhir di Marwah. Ya. Naik kita ke Bukit Safa, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Ingat, ya Safa itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Marwah tempat yang mustajab untuk berdoa. Sekalipun nanti kita dipimpin doa oleh guru kita, para ustaz kita, yang putoy kita, tolong nanti sampaikan apa yang menjadi hajat keinginan kita. Sekalipun sambil berjalan, ya sampaikan, ya Allah, saya punya hajat keinginan. Ngomong aja sama Allah itu. Apa yang menjadi hajat dari kita, kita tumpahkan kepada Allah. Curhat kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Kemudian kita turun dari Safa menuju Marwah. Ya. Nah, ya syarat daripada sa'i dilakukan setelah tawaf. Dilakukan di tempat sa'i mas. Itu pas sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa berakhir di Marwah. Nah, nanti kita dari Safa menuju Marwah akan melewati lampu berwarna hijau ini. Ya, lampu berwarna hijau. Ketika kita melewati lampu berwarna hijau, yang laki-laki disunahkan untuk berlari kecil sambil membaca doa. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Sampai kita di Marwah, turun lagi menuju Safa. Nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau lagi sambil baca doa Rabbighfir. Yang laki-laki sunnah untuk berlari kecil, yang perempuan gak usah. Yang disunahkan untuk berlari kecil itu ada yang laki. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Kita tempuh sekitar 45 menit. Ya, kalau untuk tawaf sekitar setengah jam. Itu kalau normal. Kalau padat seperti kepada saya umrah Ramadan, alhamdulillah tawaf saja 2 jam. Ya, jadi diri begini aja udah untung jalan gitu. Kalau gitu puasa lagi. Alhamdulillah. Saya mulai tawaf itu waktu asar. Di sholat asar turun, itu minta ampun. Alhamdulillah, yang tawaf asar selesai saat itu sekitar jam 8:30 malam. Alhamdulillah. Tapi kata Nabi, al-umrah fi Ramadan kahijjatil ma'i. Umrah di bulan suci Ramadan seperti berhaji dengan, ya kan? Memang tantangannya capek, udah puasa. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah nggak kerasa capek. Saya baru itu kemarin puasa Ramadan itu berangkat itu. Alhamdulillah, nikmat. Ya, malamnya tarawih, ya. Imamnya luar biasa itu. Mulai kita 8:30 sampai jam 10 malam. Ya, 10 rakaat tambah witir 3 rakaat, jadi 13 rakaat.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, berawal di Safa, berakhir di Marwah, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Ya, menggunting rambut minimal 3 helai rambut, disunahkan mencukur rambut kepala bagi laki-laki. Sunnah bagi laki-laki itu dicukur. Nah, cuma nanti kalau umrah yang pertama itu kita selesai sekitar jam 1 malam. Ya, atau setengah 2 malam, atau jam 12 malam. Ya, biasanya umrah yang pertama kita udah langsung kita menuju hotel setelah tahallul. Ya, untuk umrah yang kedua nanti setelah itu bisa kita setelah tahallul langsung kita ke babesok yang kita cukur. Itu nanti di depan Masjidil Haram itu banyak para orang-orang yang menawarkan haji botak. Saya bilang saya gondrong. Nah, nanti kita bayar itu diantar sama mereka itu ke tempat cukur. Itu bayarnya 10 real. 10 real. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti kita akan city tour kota Mekah Mukarramah. Ya, bagi seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, maka dari hotel itu sudah mandi sunnah ihram, pakai pakaian ihram. Ya, yang ingin umrah kedua itu, ya silakan sudah mandi ihram, pakai pakaian ihram. Nanti kita akan menuju Jabal Thur, kemudian kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Muzdalifah, kita akan ke Mina. Nah, kemudian nanti kita akan berakhir city tour kota Mekah ke Masjid Ji'rana. Nanti di Ji'rana kita bisa melaksanakan salat sunnah ihram lagi di atas bis. Nanti kita melaksanakan umrah yang kedua. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilan ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan umrah yang kedua itu bisa kita niatkan untuk siapa? Ya, umrah yang pertama untuk diri kita sendiri. Umrah yang kedua bisa kita niatkan untuk siapa? Untuk ayah atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau kakek nenek kita, gitu ya. Silakan diniatkan. Cuma satu niat itu untuk satu orang. Yang boleh dibadalkan itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau masih sehat, nggak boleh dibadalkan. Yang dibadalkan itu adalah orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji. Itu yang boleh dibadalkan. Ya, kalau misalkan bapak ibu punya nama banyak nih, kakek pengen dibadalin, ibu juga pengen dibadalin, ayah juga pengen dibadalin, istri atau suami juga pengen dibadalin, langsung saja namanya kasih ke ustadz yang di atas bis. Ustadz, ini tolong suami saya sudah meninggal dunia, tolong dibadalin. Ini namanya ustadz, badalin ya. Cuma ingat, yang syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Nah, itu ada jasa untuk membadalkannya. Begitu. Kita 400 real atau 500 real, gitu ya. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian kita akan nanti tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, selesai. Kita melaksanakan umrah 2 kali. Ya. Nah, kemudian tinggal nanti kita melaksanakan daripada tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, ketika kita ingin check out kota Mekah, kita akan tawaf wada, nanti langsung menuju Jeddah, kemudian ke bandara, langsung kita akan dari bandara Jeddah menuju Jakarta.